Welcome to Furman Panipahan Channel. Hai guys, mari kita dengar pesan Rocky Gerung untuk Surya Paloh. Sekali melawan, jangan sarungkan pistol Anda. Dia sampaikan di ELC. Mari kita dengar. Jadi kalau dianggap ini soal hukum, iya kalau maling ayam itu soal hukum. Tetapi kalau pejabat, pasti itu soal politik. Kan korupsi. Selalu Rocky Gerung ini seperti ini gitu ya. Kalimat pertama saja sudah memancing akal sehat kita untuk bekerja lebih maksimal. Jadi di dalam hukum kita yang disebut maling, kalau dia itu maling ayam. Kalau korupsi itu berbeda. Itu soal politis. Nah, kita dengar ya. Itu karena seseorang berlimpah kekuasaan kan itu Oke. intinya tuh. Jadi coba kita lihat perlahan-lahan ya. Semacam sinopsis dari politiken kita itu sekarang wacananya adalah Anies bisa mencalonkan diri apa tidak itu. Oh iya, iya. Kalau misalnya Anies tidak dibatalkan, itu artinya Anies punya potensi untuk menangkap Johnny Plate lain nanti. Kira-kira begitu yang terbentuk di dalam pikiran publik. Saya terangkan itu. Oke, oke, oke. Jadi soal kekhawatiran Anies Baswedan itu akan dijegal, itu disampaikan oleh Rocky Gerung di kesempatan ini. Dia menyampaikan psikologi pemerintah untuk menjegal Anies Baswedan untuk mencalonkan presiden. Ya psikologinya itu kalau Anies jadi presiden, dia akan menangkap Johnny Plate yang lain. Untuk mewakili kecemasan publik terhadap calon-calon presiden yang tidak mau bikin radical break dengan kekuasaan sekarang. Oh, jadi sangat padat sekali ya, padat pembicaraan Rocky Gerung itu. Jadi kecemasan publik juga dia sampaikan bahwa yang di antara calon-calon hari ini itu yang melakukan radical break itu hanya Anies Baswedan sehingga dikhawatirkan oleh pemerintah. Karena radical break inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Apa itu radical break? Itu kita simak ya. Radical break itu semacam antitesa pemerintah gitu. Kita simak. Mereka yang punya tesis continuity, bukan yang change. Oke. Itu dasarnya. Jadi kalau Anies bilang change adalah Oke. hal yang utama, maka banyak yang ketar-ketir. Kan gampangnya begitu kan. Jadi jangan kita sembunyikan sesuatu yang ada dalam kecerdasan publik, lalu kita putar itu, soal ini cuma soal hukum. Ya, bukan cuma soal hukum. Dari segi momentum, ini adalah peristiwa politik. Jadi sebetulnya kalau kita bikin semacam algoritma, apa namanya, di belakang kita sebelumnya, ada upaya untuk mencegah Anies. Diam-diam atau terselubung atau terbuka tuh. Lalu kita mulai menduga bahwa ya kekuasaan memang agak peka kalau seseorang tidak bisa dia pegang sebagai penjamin dari Presiden Jokowi itu. Itu real kita tahu dalam soal itu. Lalu mulai ada upaya Muldoko untuk mengambil alih Demokrat. Dan saya kira juga itu diam-diam semacam strategi untuk membatalkan Anies. Karena SBY yang pertama kali menjamin bahwa Anies tidak boleh disingkirkan dalam kompetisi. Kan. Oke, saya sampaikan kesimpulan kecil dulu sebelum kita lanjut. Bahwa ada upaya untuk menjegal Anies jadi calon presiden karena ada kekhawatiran bahwa Anies akan menjadi antitesa pemerintah yang itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Jika Anies tidak dijegal, maka pemerintah akan KO yang hari ini yang continue, maksudnya adalah yang meneruskan pemerintahan Jokowi itu kan orang tidak suka gitu. Sementara Anies itu tidak mau, bukan meneruskan, tapi radical break. Artinya change, perubahan. Itu loh. Ini yang menjadi khawatiran pemerintah. Maka adalah adanya upaya-upaya menjegal Anies itu untuk dari mulai memecah koalisi, macam-macam itu. Kita dengar lagi ya. Segitu kira-kira ya. Kesimpulan kecil.
pengetahuan kita begitu tuh. Dan sangat mungkin karena Presiden Jokowi, saya bilang dengan kata yang sangat tepat ya, sangat mungkin, atau pakai bahasa Inggrisnya Supaya itu, saya tidak kena lakukan delik. guesstimation, mengestimasi dengan cara menduga itu sah di dalam logik itu. Saya guesstimating, menduga tapi sekaligus mengukur bahwa kelihatannya kasus Muldoko ini akan berhenti di Mahkamah Agung. Dugaan saya Mahkamah Agung akan menolak PK itu tuh. Artinya peralatan terakhir dari rezim, saya sebut aja rezim, jangan sebut presiden, untuk menghalau Anies tidak akan terwujud. Ya, ini prediksi ya, semacam ya prediksi semacam apa namanya metafor, tapi sekaligus dia membuat analisis dari situ. Keren Rocky Gerung supaya tidak kena delik ya. Dia tidak menyebutkan Jokowi atau presiden, tapi dia menyebutkan rezim supaya tidak ada apa namanya justice bahwa Rocky Gerung menuduh individu, tapi berbicara soal publik. Ya. Lalu ada simpanan senjata terakhir, yaitu kasus Johnny Plate yang dari 2 tahun lalu udah diisukan. Karena ini bukan tiba-tiba ada di situ kan. Jadi di dalam dugaan intelektual saya akhirnya ditemukan semacam ya ini peluru terakhir, peluru emas. Berguna apa enggak berguna itu tergantung dari keadaan politik nanti itu. Kalau berguna artinya Johnny Plate dinyatakan salah maka batallah seluruh pencalonan Anies. Lalu gembira. Tetapi kita tahu bahwa Presiden Jokowi selain sebagai orang yang kelihatannya sederhana, tetap dia adalah seorang politisi yang mengukur efektivitas kekuasaannya di ujung masa jabatannya tuh. Di sini kita bisa lihat bahwa Rocky Gerung itu tidak pernah meremehkan Jokowi. Jadi keliru kalau orang-orang pembenci Rocky Gerung itu mengatakan Rocky Gerung meremehkan Jokowi, menganggap Jokowi itu boneka yang tidak berpikir. Tapi justru Rocky Gerung serius mengatakan, beliau menganalisis bahwa Jokowi mengukur kualitas politiknya di akhir masa jabatan. Yang itu menjadi salah satu indikator dalam penelitian Rocky Gerung atau analisis dalam pembicaraannya saat ini. Kita lanjut. Secara diam-diam mungkin Presiden tahu bahwa dengan bisikan aparat intelijennya itu pasti bukan soal Johnny Plate aja. Tetapi tadi seluruh politisi terlibat di situ. Dengan logika sederhana 8 triliun itu tidak mungkin dihabisi satu orang. Gampangnya begitu tuh. Betul. Mana ada orang rakus-rakusnya orang, bagaimana caranya dihabisin 8 triliun. Maka mesti dibagi. Iya, jadi korupsi itu sebenarnya tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Itu intinya. Dan pola ini pola yang kita tahu di dalam semua sistem percaloan proposal itu di DPR tuh. Di KTP pasti semua dapat supaya nggak ada yang ngoceh. Percaloan dasarnya proposal. begitu tuh cara melihat soal tuh. Jadi saya menduga bahwa ini peluru terakhir untuk menghalau Anies. Dan peluru itu pasti ada efek ke orang-orang lain. Itu hitungan Pak Jokowi kira begitu. Anda nggak usah tanya kenapa Jokowi lagi. Bukan, karena saya mau lihat ini sebagai power game di dalam rejim ini. Jadi kira-kira begitu. Lalu tiba-tiba nama PDIP disebut di situ dengan 2 tokoh. Okay. Itu artinya bagi Pak Jokowi, sekali lagi saya lakukan guesstimasi, enak juga hajar Nasdem, PDIP kena. Iya, itu dia ya. Ini sesi pertamanya. Nanti saya buat video selanjutnya untuk sesi kedua. Karena kalau terlalu panjang nanti orang bosan mendengarkan. Oke, terima kasih.